Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada malam ini, malam yang istimewa, saya hadir di majelis ini. Kayaknya yang momen pengajian seperti ini, yang pendukungnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 6 ya, 6 logo. Maka alhamdulillah sudah 6.000 kurang dikit yang hadir di majelis ini, lantai pertama dan lantai kedua. Kalau yang subuh dulu kita rutin mengadakan kajian pada subuh Rabu, tapi karena pandemi stop. Ini belum bisa bangkit kembali, masih kelopak-kelopak ya. Yang rutin pekanan masih terdampak pandemi ya, belum bisa bangkit. Memang sebagian kegiatan setelah pandemi ya, ketika pandemi berhenti, maka sebagian membangkitkannya lagi agak susah. Tapi kalau di Masjid Seruni ini nampaknya kalau kita lihat di medsos kegiatannya banyak, rutin, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan senantiasa diselenggarakan. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini bersyukur saya bisa hadir untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jamaah sekalian untuk bersama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah atau sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin jamaah ini jauh lebih mumpuni dari si ilmu dan jauh lebih banyak amal-amal ibadahnya dibandingkan dengan kami yang diberikan tugas pada malam ini ya, maka seringkali yang mendengar itu lebih bisa mengambil manfaatnya daripada yang menyampaikan. Terkadang ada yang seperti lilin, dia menyinari kemana-mana, tapi yang di dirinya sendiri tidak tersinari, tidak terterangi. Maka dalam hal ini kami sifatnya adalah untuk saling mengingatkan, terutama untuk diri kami pribadi, dan manakala ada faedah manfaatnya mudah-mudahan bisa diambil oleh jamaah sekalian. Judul yang diberikan kepada saya oleh Pak Heri adalah menjaga kapal iman, jagalah kapal imanmu. Jadi saya berusaha nanti untuk tetap berada pada judul ini karena sudah ditentukan. Kalau nggak dikasih judul kan bisa ngelantur kemana-mana. Tapi kalau dikasih judul maka bisa mungkin agar tetap pada tema yang diusung. Saya mulai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan badiru bi'amali fitanan kaqita'il lail al-muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini hadis ini saya berikan titel di atasnya ini penjual agama. Penjual agama. Karena di penghujung kalimatnya ini dia menjual agamanya dengan sedikit dari keuntungan dunia. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah. Kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana seseorang itu pada pagi hari dia mukmin, wa yumsi kafiron, tetapi di sore harinya dia kafir. Au yumsi mu'minan, atau pada waktu sore dia mukmin, kemudian wa yusbihu kafiron, dan pada waktu pagi dia menjadi kafir. Selanjutnya dikatakan oleh Rasulullah, yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan sekeping kenikmatan dari kehidupan dunia ini. Inilah sedikit yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, agar kita menjaga betul keimanan kita. Jangan sampai seperti fenomena yang disebutkan dalam hadis ini, ada orang yang waktu pagi dia masih dalam keadaan beriman, sore menjadi kafir, atau ketika sore dia beriman, pagi menjadi kafir. Sebabnya adalah dia lebih condong untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Mungkin ditukar dengan pangkat jabatan atau kedudukan, mungkin dia ingin mendapatkan harta, atau mungkin ingin mendapatkan wanita dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, oleh karena itu kita perlu mencermati tantangan-tantangan di dalam menjaga kapal keimanan kita, sesuai dengan judulnya, menjaga kapal keimanan, agar tidak oleng, agar tidak bocor, agar tidak karam, tenggelam. Bagaimana? Tentu keimanan kita ini penuh dengan ujian. Seseorang ketika sudah mengatakan beriman, justru dia akan menghadapi tantangan-tantangan untuk membuktikan kualitas keimanannya. Dari dalam diri kita ada pertentangan dengan hawa nafsu kita yang lebih cenderung ingin menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Dari sisi luar ada setan yang memang tupoksinya itu untuk menggoda manusia. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk menggoda manusia. Itu penciptaan, memang sudah dari sananya diciptakan menggoda manusia. Nah, terkait dengan ini, yang pertama kita mewaspadai tipu daya setan. Mewaspadai tipu daya setan dalam menggoda kita, yang kalau tidak berhati-hati maka bisa menjadikan keimanan yang telah tertanam di dalam jiwa kita ini bisa berubah, bisa hilang dan berubah menjadi kekafiran, atau minimal kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu akan mengurangi kualitas iman kita. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata setan, wahai Robku,
karena telah ditetapkan akan kesesatanku, telah dicap sebagai makhluk yang terlaknat, yang tersesat, maka kemudian setan memproklamirkan diri dengan mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiaskan kepada mereka. Menghiaskan apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mungkar, kemaksiatan, dipoles demikian rupa oleh setan agar nampak indah, agar nampak baik, sehingga dilakukan oleh manusia. Wala ukhwiyannahum ajma'in, dan sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Inilah deklarasi setan ketika memproklamirkan diri untuk memusuhi manusia dan bertekad untuk menyesatkan manusia. Bahkan di sini sebenarnya diungkapkan di antara strateginya adalah menghiasi perbuatan-perbuatan yang jelek agar nampak indah. Namun kemudian Allah menyatakan bahwa mereka yang manusia bisa disesatkan oleh setan ini. Tapi ada di antara mereka yang tidak akan mampu disesatkan oleh setan, yakni orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka dari hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Maka orang yang ikhlas ini tidak akan mudah untuk ditipu oleh setan. Maka mestinya memang kita harus senantiasa belajar tentang keikhlasan agar tidak mudah ditipu oleh setan. Itu surat Al-Hijr ayat 40, ayat 39 sampai 40. Kemudian di ayat yang lain, Al-A'raf ayat 17 juga disampaikan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, manusia ini, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Itu senantiasa didatangi, diserang oleh setan. Jadi kita ini senantiasa menghadapi serangan bertubi-tubi dari setan dari berbagai penjuru arah. Sehingga dinyatakan, ya, setan mengatakan, sampai engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu menjadi orang yang bersyukur. Maka dalam kaitan ini, ketika ada orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, itu ciri bahwa dia telah dipengaruhi dan mendapatkan tipu daya setan. Karena di antara upaya-upaya setan itu adalah agar menjadikan kita ini menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kemudian di antara strategi yang lain yang digunakan oleh setan adalah dengan perkataan yang indah, tetapi sebenarnya itu menipu daya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan bagi mereka itu aduan, musuh. Nabi itu senantiasa memiliki musuh. Yang musuhnya adalah syayatinal insi, setan-setan dari jenis manusia, wal jinni, dan setan dari jenis jin.
Maka kita yang mengaku sebagai pengikut para nabi juga menghadapi tantangan ini. Tantangan setan yang ternyata sudah diungkapkan di ayat ini, Al-An'am ayat 112, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Di manusia juga bisa dimasukkan ke dalam golongan setan, dalam pengertian sifat-sifatnya yang melekat kepada dirinya dengan sifat-sifat setan. Yang mereka itu yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain. Zuhrufal qauli, dengan perkataan-perkataan yang indah, tetapi ghurura, itu semata-mata menipu daya. Maka ketika buyut moyang kita, yakni Adam dan Hawa, itu akhirnya melanggar larangan Allah, kan setan memberikan nasihat yang sangat baik dengan mengatakan setelah memberikan argumentasi supaya dia mendekati pohon yang kita kenal dengan sebutan pohon khuldi. Kita nyebutnya itu, walaupun mungkin namanya orang memperdebatkan tentang namanya. Kan diakhiri dengan kalimat yang indah, saya hanya orang yang memberi nasihat, kasih nasihat. Yang namanya nasihat itu kan satu kebaikan. Enggak ada orang nasihati supaya mendapatkan keburukan. Itu menjerumuskan, itu provokator. Dia provokator sebenarnya. Dia menyesatkan. Tetapi dia ungkapkan dengan bahasa yang halus demi kepentingan engkau dengan istrimu supaya kekal di surga, maka udah. Itu dekati pohon yang dikatakan dilarang itu sehingga engkau bisa kekal di sini. Ini kita hanya memberi nasihat loh. Kalimatnya indah, lewatnya menggiurkan, berpihak kepadanya, tetapi sebenarnya itu menjerumuskan. Dan yang seperti ini nanti sampai akhir zaman pun akan terus dipakai. Mungkin ada orang atau kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Mungkin ada yang mengatasnamakan toleransi. Mungkin ada yang memberi nama dengan moderasi. Mungkin dan lain sebagainya. Yang indah-indah. Yang kita kalau dengan kalimat-kalimat itu tentu tidak akan bisa menolak. Karena kita sebagai orang muslim tentu sangat toleran. Di ayat-ayatnya pun diajarkan dengan penuh toleran kepada pihak lain, kepada siapapun. Dalam sejarah juga demikian. Tentang moderasi apalagi. Ya mungkin juga nanti ada bahasa-bahasa lain yang namanya indah, pluralisme. Pluralitas tentu kita sangat menghargai dengan keanekaragaman. Tetapi di balik kalimat-kalimat itu kadang dipakai oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk melaksanakan agendanya sendiri. Yang kemudian disimpangkan dari makna yang kita pahami, makna yang kita terima untuk mengegulkan apa yang mereka maui. Maka akhirnya banyak di antara kita kaum muslimin terkecoh, tertipu, dan kemudian menjadikan setan yang mestinya musuh menjadi teman, dan sang muslim yang saudara menjadi musuh. Akhirnya terbolak-balik nggak karuan. Diadu domba satu sama lain dan seterusnya. Kemudian berikutnya, saya ingin menyampaikan beberapa contoh atau mungkin kisah dari orang-orang yang tertipu oleh godaan setan untuk menjadikan pelajaran buat kita. Yang pertama, di zaman Nabi Musa ini ada
orang atau ulama yang sering disebut atau ada yang menyebut namanya Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura, seorang ahli ibadah, orang kepercayaannya Nabi Musa, kalau berdoa senantiasa dikabulkan. Mustajab sekali kalau berdoa. Tetapi ketika diutus untuk berdakwah kepada suatu negeri, di sana dijamu dengan jamuan yang enak, diberikan fasilitas yang luar biasa, segala macam dipenuhi kebutuhannya, dihormati, dan seterusnya. Akhirnya luluh yang mestinya mendakwai kepada kaum yang ingkar kepada Allah supaya menjadi beriman, justru dia yang katut ya, menjadi orang yang kafir dan berpihak kepada raja yang zalim itu. Kisah itu sering dikaitkan dengan surat Al-A'raf ayat 177 yang disebutkan, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina." Dan bacakanlah atas mereka naba'alladzi atainahu, suatu berita, suatu kisah tentang orang yang kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Fansalakha, kemudian ia melepaskan diri minha, dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaiton, kemudian dia diikuti oleh setan, atau dia kemudian menjadi pengikut setan, dikuntit setan dan kemudian menjadi pengikutnya setan. Fa'atba'ahu syaitonu fakana minal ghawin, maka jadilah dia itu termasuk orang yang sesat. Ini ayat 172 Al-A'raf. Ini Rasulullah diperintahkan supaya membacakan kepada kita kisah tentang seorang yang telah diberikan ayat-ayat Allah. Berarti kan orang yang berilmu, karena dianugerahi pengetahuan tentang ayat-ayat Allah. Tapi kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah itu, justru kemudian menjadi pengikut setan. Ini kan luar biasa. Dari orang yang paham ayat-ayat Allah, berpaling kemudian justru menjadi pengikut setan. Dan dia dikatakan minal ghawin, termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami angkat dia dengan ilmunya itu, biha, dengan ayat-ayat Allah yang telah diketahuinya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia itu lebih condong ke bumi, lebih senang dengan duniawi. Wattaba'u hawahu, dan dia itu mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaannya itu seperti perumpamaan anjing. Wah, ngeri sekali. Orang ahli ilmu kemudian disebut dia seperti anjing. Kasar sekali ini. Ya. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Yang dia itu ya, kalau diberi makan ya, dia akan menjulurkan lidahnya, kalau dihalau juga menjulurkan lidahnya, dibiarkan menjulurkan lidahnya, kalau dihalau juga selalu melet-melet kan. Itu yang diperumpamaan kepada orang yang ahli ilmu kemudian berpaling dari ilmu yang telah diketahui dan mengikuti hawa nafsunya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah ini agar mereka itu berpikir. Maka Al-Ghazali dalam kitabnya itu seringkali mengingatkan tipologi ulama.
Di antaranya adalah ulama usuk, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang lebih condong kepada kepentingan-kepentingan duniawi yang dicari. Jadi karena ini diceritakan dalam Al-Quran, maka kemungkinan di setiap zaman akan ada orang yang tipologinya macam ini. Orang yang ahli ilmu, tetapi dia condong kepada dunia, maka mengabaikan ilmunya, lebih mementingkan dan membela urusan-urusan keduniaannya. Nah, ini yang para ulama sering dikaitkan dengan kisah Bal'am bin Baura. Yang dulu mungkin pernah kita ceritakan dalam kesempatan yang dahulu, ketika mendengar Musa itu akan menyerang negerinya, maka rajanya itu minta agar Bal'am itu berdoa. Tetapi karena kan diketahui dia memang di kerajaan menjadi mungkin semacam menteri yang tugas pokoknya adalah bidang ini, penasihat raja, untuk berdoa, memberikan nasihat-nasihat dan seterusnya untuk raja. Suruh berdoa agar nanti dalam peperangan Musa itu kalah menghadapi tentara kerajaannya ini dari sang raja yang zalim. Tetapi setiap kali Bal'am bin Baura mendoakan agar Musa kalah, malah kebalik kalimatnya. Ya, ini rajanya yang kalah, pasukan rajanya yang kalah. Diulang lagi, kebalik lagi. Sampai dia paham, ini nggak bisa ini. Saya nggak bisa, ini kehendak yang di atas. Selalu begini. Maka kemudian ini Bal'am kan cerdik juga. Ya, saya nggak bisa berdoa. Kali ini saya nggak bisa. Kalau yang lain saya jamin. Tapi yang ini saya nggak bisa. Sudah kita coba, selalu gagal untuk berdoa. Bahkan terbalik-balik terus. Maka saya berikan nasihat. Ini lebih jitu ya, dibanding dengan doa tadi yang saya gagal. Biar bagaimanapun pengikut Nabi Musa punya kelemahan. Mereka kalau ditawari dengan harta, ditawari dengan kemegahan, tawari dengan wanita, ini masih gampang untuk dipengaruhi. Maka kemudian betul ketika pasukan mulai bergerak, ya, ketika mulai berhenti berkemah, disusuli dengan pasukan dari raja yang zalim ini yang mengirimkan wanita-wanita, yang mengirimkan segala macam tawaran-tawaran duniawi dan seterusnya. Maka banyak di antara mereka yang kemudian membalelo kepada Musa. Dan kemudian mereka juga banyak diserang penyakit dan dihancurkan oleh Allah. Ya, pasukannya Musa ini. Ini Bal'am bin Baura. Padahal dia orang yang ahli ilmu awalnya. Kemudian di abad 20 ada seorang ulama, seorang intelektual namanya Abdullah Al-Qasimi. Orang yang cerdas, dia gigih membela syariat-syariat Islam dan banyak mengkanter pemikiran-pemikiran ateisme. Tetapi tragis akhir hidupnya dia ateis. Wah, naudzubillah. Itu Abdullah bin Ali An-Najdi Al-Qasimi. Buku-bukunya kritik-kritiknya tajam dan disanjung-sanjung. Dia dikatakan Ibnu Taimiyah kedua. Wah, dikatakan Ibnu Taimiyah kedua, dijuluki Ibnu Taimiyah kedua. Tetapi berakhir tragis menjadi murtad dan malah menjadi ateis. Padahal dulu yang paling gigih dia melawan ateisme. Termasuk dalam buku-bukunya itu luar biasa dalam menentang ateisme. Sampai-sampai dipuji oleh Imam Masjid Al-Haramain, memujinya karya pemikirannya itu, dikatakan oleh Syekh Sholeh Al-Munajid berkata bahwa Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan karya tersebut. Tapi siapa sangka yang telah dipuji-puji oleh orang, bahkan bukan sembarang orang, bukan orang awam yang memuji, tetapi ulama, imam yang memuji. Dia telah menciptakan satu karya
yang monumental dalam mengkantar pemikiran-pemikiran ateisme, kemudian disanjung-sanjung, dia telah membayar mahar surga dengan karyanya itu. Tetapi ternyata di akhir kehidupannya dia murtad dan menjadi ateis. Balik mengkritik perilaku dan syariat-syariat Islam. Saya belum membaca detail bagaimana perjalanan menjadi murtadnya, tetapi diantaranya kan dia mengawini wanita yang memang ateis. Mungkin itu termasuk diantara faktornya. Ya, karena wanita sudah dia kemampuan intelektualitasnya menjadi tumpul dan bahkan berbalik arah. Luar biasa nih. Maka hati-hati. Kelas ulama yang disanjung-sanjung ternyata bisa berbalik arah. Di Indonesia juga ada Abdul Wadud Karim Amrullah Auka, mas saudaranya Hamka. Saudara tapi lain ibu, adiknya Hamka. Lain ibu. Berarti saudara satu ayah tapi lain ibu. Ya. Itu saudara apa ya? Mungkin ya saudara sambung atau saudara apa ya? Nah, ayahnya Hamka itu wafat di pangkuannya dan ditalkin, dibacakan la ilaha illallah oleh Abdul Wadud Karim Amrullah. Tetapi akhir hidupnya dia menjadi pastor. Ya. Dia yang punya andil besar dalam melakukan misi kristenisasi di Sumatera Barat. Ini kan luar biasa. Ya, orang yang dulu Islamnya kokoh dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang Islami, tapi masih bisa berpeluang dia berbalik arah. Yaitu yang tanggal 2 Juni 1945 Haji Abdul Karim Amrullah wafat di pangkuannya dan mengaku sendiri bahwa beliau yang memandu untuk mengucapkan la ilaha illallah di autobiografinya itu. Tahun 1949 dia bekerja di kapal Willem Ruys yang berlayar dari Tanjung Priok ke Belanda lalu ke Amerika Serikat, bekerja di situ. Tahun 50 menetap di San Francisco dan dia mendirikan Ikatan Masyarakat Indonesia di sana tahun 62 dan aktif di Islamic Center. Ya, berdakwah di Amerika di Islamic Center. Tapi iso-iso nih berubah menjadi murtad dan menjadi pastor. 6 Juni 1970 menikah dengan Vera Ellen George, yang tapi dia masuk Islam istrinya ini. Tahun 77 pulang ke Indonesia bersama istrinya, tapi ini kayaknya masalah ekonomi, membelit, tidak ketulungan. Ya, ini pulang ke Bali, tidak ke Sumatera Barat, tidak ke Jakarta, tapi ke Bali. Berusaha tapi selalu gagal. Dan kemudian istrinya itu yang tadinya sudah Islam murtad dan mengajak suaminya ini Abdul Wadud Karim Amrullah supaya ikut dengannya menjadi Kristen Protestan. Awalnya ditolak, ya, mengingat dia punya pemahaman Islam yang baik, dari keluarga yang baik, lingkungan yang baik, ditolak. Tapi lama-kelamaan kalah sama istri. Terlebih sudah punya putra itu maka berat untuk berpisah. Ya. Maka akhirnya menanggalkan keislamannya dan dibaptis masuk Kristen di Kebayoran Baru tahun 1983. Perjalanan hidupnya ini. Kemudian kembali ke Amerika dan menjadi pendeta di sana, di California. Dan memakai nama Willy Amrul. Ya, supaya lebih keren. Ya.
dan mungkin lebih mudah bergaul di sana. Kalau Abdul Wadud Karim Amrullah, kalau masa pendeta namanya Abdul Wadud, atau orang matuk ya. Kalau haji, kiai, nah ini kan cocok. Maka dirubah namanya menjadi Willy Amrul. Ini sudah amburadul ini kan akhirnya. Nah, tahun 1999 dia disorot ya, banyak disorot karena dimasukkan punya peran yang penting dalam kristenisasi di Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana perjalanannya orang yang beriman tapi kok bisa berubah. Ya. Maka jangan terlalu pede, jangan bangga diri dengan ilmu dan pemahaman yang sudah dimiliki. Tapi kita harus senantiasa waspada, memelihara dengan judul kajiannya, jagalah kapal imanmu. Mungkin juga ada yang lain, contoh yang lain ada Saifuddin Ibrahim yang dekat-dekat dengan kita ini, masih anget-anget dengan kita. Dulu itu kan beasiswa di UMS, kader Muhammadiyah kan, kader, banyak berdakwah dan banyak mengislamkan orang. Tapi sekarang banyak mengkristenkan orang. Itulah liku-liku kehidupan. Ya, maka harus waspada. Di zaman Nabi juga ada penulis wahyu. Ya, penulis wahyu itu ada beberapa yang kemudian murtad. Kan luar biasa. Ya, yang wahyu turun, Nabi merintahkan supaya mencatatkan wahyu itu, tapi mereka menjadi orang yang murtad dan memusuhi Islam. Maka betul-betul bahwa hidayah itu adalah ya, kemenangan Allah. Kita nggak tahu ini betul-betul rahasianya bagaimana. Kemudian berikutnya, ini yang perlu kita waspadai untuk memelihara, menjaga keimanan kita agar tidak oleng, agar tidak bocor, agar tidak karam atau tenggelam, harus bagaimana? Yang pertama kita harus mewaspadai ini kekafiran-kekafiran terselubung, ya mungkin bahasanya ini bocor-bocor halus lah ini. Keimanan yang bocor-bocor halus. Yang pertama masalah pemikiran. Karena sikap pendirian itu kan tergantung dengan pemikirannya. Saya ingin bertanya dulu ini, mungkin terkait dengan masalah pemikiran kaitannya dengan keyakinan, keimanan. Ada seorang yang dikatakan Buya, belum begitu lama mengatakan, orang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, itu berarti sudah tidak benar. Pernyataannya benar atau nggak benar? Benar. Orang benar katanya, orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Orang benar, orang yang tidak pernah merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, itu berarti sudah tidak benar. Benar enggak? Benar. Sekarang kalau orang meyakini bahwa Muhammad SAW itu utusan terakhir, nabi atau rasul terakhir, keyakinan kita akan kebenaran itu benar atau enggak benar? Kita yakin benar enggak? Merasa yakin enggak dengan kebenaran yang kita yakin itu? Nah kalau yakin benar, menjadi orang yang enggak benar. Itu kalimat yang indah, tetapi kadang menyesatkan. Karena nanti akan ada satu paham, nanti kaitannya dengan satu paham, nanti akan saya simpulkan di situ. Yang sering nanti salah gunakan kalimat-kalimat yang nampaknya kita aja terkecoh. Tapi maunya nanti ada yang dimaui di aspek yang lain agar mengikuti paham itu. Yang kedua, ini pernyataan. Umat Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nggak ada masalah. Sebab derajat manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Bermasalah nggak? Betul. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Dan Islam memandang semua manusia adalah makhluk Tuhan. Nggak masalah? Sehingga tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, bangsa, atau bahasa.
Setuju? Setuju? Setuju. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah membedakan enggak manusia itu? Bedakan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Mau disamakan saja? Maka harus hati-hati melihat kalimat yang teliti. Ini banyak yang setuju. Karena nanti ketika ada kepentingan-kepentingan, yang melakukan LGBT itu kan manusia sama manusia. Jangan dicela, jangan dicaci. Sama jenis yang melakukan nikah sama jenis, yang berpasangan sama jenis. Ya. Itu hak-hak mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan seterusnya. Itu bocor halus itu. Ya. Yang ketiga, perhatikan pernyataannya ini. Islam tidak membenarkan sikap orang yang sombong dan angkuh. Setuju? Setuju. Yang merasa benar sendiri dengan pendapatnya, Pak. Yang merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Padahal di alam ini yang bersifat mutlak hanya Allah. Masih iya mungkin? Sedangkan manusia adalah makhluk yang relatif. Karena itu, setiap pendapat manusia adalah relatif. Sehingga ia tidak boleh memutlakkan pendapatnya dengan menyalahkan atau menyesatkan orang lain. Hanya Allah lah yang tahu akan kebenaran yang hakiki. Manusia tidak tahu dengan pasti suatu kebenaran. Setuju semua? Setuju? Setuju lagi. Ya. Itu mungkin kita banyak setuju lagi. Ini kan kita sebenarnya digiring ya. Nampaknya indah dan baik. Tapi kita digiring dengan paham relativisme. Untuk merelatifkan pendapat manusia. Nanti akan bilang, kalau ada Al-Quran mengatakan kelompok orang kafir, kita jangan ngomong kafir-kafir. Itu kan haknya Allah, kamu nggak tahu mana yang kafir, mana yang beriman. Ojo ngomong kafir-kafir. Padahal Quran menegaskan mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang fasik, mana yang soleh, itu ditegaskan. Tapi kita dilarang-larang untuk mengkelompokkan. Nanti akan berkilah lagi, itu kan pendapatmu. Quran kan memang mutlak, tapi kan itu pendapatmu. Maka selama pendapat manusia relatif, ya sama nih juga pendapat, pernyataan juga pendapat, pendapatmu juga relatif sebenarnya. Kalau semua direlatifkan, maka kita tidak akan punya satu pegangan kebenaran. Semua pendapat bisa disanggah, akhirnya tidak ada pegangan kebenaran. Itu kan yang dimau setan, agar kita tidak punya pegangan kebenaran yang bisa dijadikan acuan. Karena semua dianggap relatif. Kalau ada kalimat-kalimatnya indah, bahkan kita tanyakan kan sulit menyanggah. Tapi nanti akan bisa diarahkan kalau oleh orang-orang yang memang punya kepentingan, diarahkan untuk menggiring, membenarkan sesuatu yang salah, menjadikan indah sesuatu yang buruk. Berikutnya masih dengan ini, hampir sama. Manusia adalah makhluk yang relatif, hanya Allah saja yang mutlak. Sehingga manusia manapun tidak boleh memutlakkan pendapatnya. Hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan menjadi hakim bagi orang lain. Jangan menyatakan yang lain sesat atau kafir. Hanya Allah lah yang tahu mana yang sesat atau kafir. Maka kita nggak boleh, misalnya ada paham ini yang salah. Itu kelompok itu salah, sesat. Jangan, itu kan pendapatmu. Nah, kalau dia menganggap ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, masa kita mau menganggapnya benar? Kalau kemudian mengatakan Aisyah masuk neraka, masa kita mau membenarkan pendapatnya? Kalau melaknat Abu Bakar, Umar,
mau itu masa kita mau membenarkan juga terus melo iya bener ini ya. Maka masing-masing kan harus diluruskan pada dalilnya. Justru Allah yang memberitahu mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang mukmin, mana yang kafir. Berikutnya, Tuhan Maha Adil. Ia akan memberi pahala kepada siapapun yang percaya kepadanya dan berbuat baik kepada sesama, apapun agamanya. Setuju? Apapun agamanya. Jadi orang yang sangat baik, membantu masjid, membangun masjid, mensupport majelis taklim, tapi dia kafir, tidak beriman, mengatakan Allah punya anak atau diperanakan, dia mendapatkan, karena dikatakan adil, Allah adil, nanti dia dapat pahala di surga. Ya kan? Nanti ujungnya semua agama menjadi sama saja. Hanya beda nama, bedanya butuhannya. Itu kembali kepada nanti ya, paham yang liberal, yang sekuler, relativisme dan seterusnya. Ini kan kalimat-kalimat yang indah, tapi kita seringkali dikecoh dengan kalimat yang indah ini. Nah, berikutnya. Itu tadi masalah pemikiran. Ini yang kita bisa bocor alus gara-gara pemikiran yang seperti ini. Yang kedua, untuk mewaspadai agar tidak oleng kapal iman kita adalah peliharalah amaliyah-amaliyah kita. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yang menjadikan keimanan kita bertambah adalah karena amal-amal kebaikan kita, ibadah-ibadah kita. Menjadi berkurang karena kita meninggalkan amal-amal kebaikan, kewajiban-kewajiban kita, dan terperosok kepada kemaksiatan. Maka yang kedua ini jaga ya kewajiban-kewajiban atau amal-amal pokok kita. Hati-hati, waspadai kalau meninggalkan amalan pokok seperti sholat. Karena inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri itu tarkus sholah. Perbedaan antara muslim, pemisah antara muslim dengan syirik dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Walaupun ini kafir secara amaliyah. Ya. Secara hukum keimanan nanti dia masih iman. Tapi kan bocor juga itu. Ya. Bocornya rada ombo niki. Yang ketiga, melakukan kemaksiatan. Ini yang bisa menjadikan kebocoran. Kalau tadi meninggalkan amal kewajiban yang pokok, yang ketiga ini melakukan amal kemaksiatan. Orang di dalam hadis sebutkan, tidaklah orang itu beriman ketika mereka berzina, mencuri, dan minum khamr. Ya, hadisnya cukup panjang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang pezina, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina wa huwa mu'min, sementara dia dalam keadaan mukmin. Jadi dia hilang imannya. Keimanannya hilang ketika dia melakukan perbuatan zina. Wala yasrabul khamra, dan tidaklah ia minum khamr hina yasrabu, ketika dia minum wa huwa mu'min, ketika dia mukmin. Tidak mungkin dia minum ketika dalam keadaan mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidak mungkin pula mencuri orang yang pencuri yang ketika sedang mencuri sementara dia dalam keadaan mukmin. Jadi ini perbuatan-perbuatan ini bisa menghilangkan keimanannya. Meskipun dia mungkin belum tergolong secara akidah keluar dari Islam, tetapi dalam kalimat-kalimat hadis ini dia dikelompokkan dalam keadaan orang yang kafir karena tidak mukmin. Tapi kalau secara hukum keagamaan dia, ya, hukum syariahnya dia masih iman,
masih Islam ya, masih Islam. Karena kalau dilihat dari beberapa hadis yang lain, kalau kita mau apakah terus jadi kafir, murtad? Tidak ya. Sebab di hadis yang lain disebutkan orang itu ya, Jibril alaihissalam mendatangiku, kata Rasulullah, memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka Rasulullah bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, maka Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Jadi tetap dia digolongkan dalam orang yang beriman, orang yang Islam dan masuk surga. Tapi dia nanti akan dihukum dengan perbuatan jeleknya. Jadi tadi kekafiran tadi adalah dalam kekafiran amalnya, bukan dalam kekafiran etikot atau hatinya. Artinya dia kafir itulah imannya menjadi tidak sempurna. Kemudian kalau tadi amalan yang berupa berzina, mencuri, minum khamar bisa menjadikan kebocoran iman kita, lebih parah lagi ada kebohongan. Ternyata kebohongan itu kalau ditilik dari sebuah hadis lebih parah ini. Karena Rasulullah pernah ditanya begini, wahai Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa mencuri? Maka Rasulullah membenarkan, benar, orang beriman bisa saja mencuri. Ya. Wahai Rasulullah, apakah orang beriman bisa berzina? Maka Rasulullah menjawab, orang beriman bisa khilaf dan jatuh pada perzinaan. Yang ketiga ditanya, wahai Rasulullah, apakah orang beriman bisa berbohong? Kali ini Rasulullah menjawab berbeda, tidak. Orang beriman tidak bisa berbohong. Berarti kalau berbohong dia dalam sini ya tidak beriman ya. Tidak beriman berbohong. Padahal kalau ya karena ciri munafik. Munafik itu kan orang yang sebenarnya ingkar kepada Allah tapi mengklaim dirinya beriman. Padahal kalau mencuri itu dihukumi dengan potong, kalau berzina dengan didera, dirajam, berbohongan nggak ada hukumannya. Tetapi orang beriman mungkin saja berzina, mungkin saja dia mencuri, yang tidak mungkin itu berbohong. Nah kalau kita ternyata ahli bohong ini ternyata, ya, para rakyatnya tukang bohong, pejabatnya tukang bohong, pemimpinnya tukang bohong, kan? Gimana ini? Padahal mayoritas Muslim. Luar biasa ini. Ternyata sudah jam 9. Untuk menjaga keimanan kita agar tidak tenggelam, tidak oleng, maka kita diingatkan supaya bertakwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan sering dalam Jumat itu diingatkan agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kan istiqomah kita dalam iman Islam kita. Dan memelihara agar nanti kita akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Maka pelihara itu agar mendapatkan jaminan surga. Mungkin kita perlu banyak memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, balikanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Mungkin juga kita berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karena tadi kan ada contoh-contoh ulama-ulama, ahli-ahli yang awalnya muslim berubah menjadi kafir. Ini kan berbahaya sekali. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sudah jam 9. Dengan jadwalnya lebih dari itu maka menjadi mungkin bahasa orang Jawanya makruh. Di makruh orang Jawa bilang. Jadi enggak disukai.
Mohon maaf atas segala khilaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.